Halo semuanya, perkenalkan nama saya Badut Surbat Maturuan dengan NIM 230306037 dari Program Studi Peternakan Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang skema metabolisme lipid. Nah, sebelum masuk ke penjelasan skema tentang metabolisme lipid, saya akan menjelaskan tentang pengertian lipid. Lipid adalah kelompok molekul alami yang meliputi lemak, lilin, sterol, vitamin yang larut dalam lemak, monogliserida, digliserida, trigliserida, fosfolipid, dan lain-lain. Fungsi biologis utama lipid yaitu untuk menyimpan energi, berperan dalam pensignalan, dan bertindak sebagai komponen pembangun membran sel. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang skema proses degradasi lipid. Yang pertama, lipid yang terabsorpsi dari makanan akan mengalami hidrolisis oleh enzim lipolitik menjadi asam lemak bebas. Yang kedua, asam lemak bebas kemudian mengalami oksidasi oleh enzim oksidatif menjadi asam lemak jenuh dan tidak jenuh rantai pendek. Ketiga, asam lemak rantai pendek akan mengalami rantai beta oksidasi untuk membentuk asetil-CoA. Keempat, asetil-CoA memasuki siklus Krebs atau siklus asam sitrat untuk menghasilkan ATP yang merupakan sumber energi utama bagi sel. Skema ini menggambarkan jalur utama degradasi lipid dalam tubuh untuk menghasilkan energi melalui serangkaian reaksi enzimatik. Baik, berikut saya akan menjelaskan tentang skema biosintesis asam lemak. Yang pertama, asetil-CoA berasal dari oksidasi karbohidrat, lemak, atau protein dalam metabolisme sel. Asetil-CoA merupakan unit dasar pembentukan asam lemak. Yang kedua, malonyl-CoA dibentuk dari asetil-CoA melalui reaksi yang dikatalisis oleh enzim asetil-CoA karboksilase. Yang ketiga, asam lemak sintase merupakan kompleks enzim yang mengatalisis pembentukan asam lemak jenuh rantai panjang dari asetil-CoA dan malonyl-CoA melalui siklus reaksi kondensasi. Yang keempat, hasil utama dari reaksi yang dikatalisis oleh asam lemak sintase adalah asam palmitat atau C16:0 yang merupakan asam lemak jenuh dengan 16 atom karbon. Yang kelima, asam palmitat dapat mengalami elongasi rantai karbon melalui serangkaian reaksi yang dikatalisis oleh enzim elongase. Hasilnya adalah lemak jenuh dengan rantai karbon yang lebih panjang seperti asam stearat atau C18:0 dan asam arakidat C20:0. Yang keenam, asam lemak jenuh rantai panjang dapat mengalami desaturasi atau pemasukan ikatan rangkap melalui reaksi yang dikatalisis oleh enzim desaturase. Proses ini menghasilkan asam lemak tidak jenuh seperti asam oleat atau C18:1, asam linoleat C18:2, dan asam linolenat C18:3. Ketujuh, selain melalui desaturasi, asam lemak tidak jenuh juga tidak dapat dibentuk melalui proses beta oksidasi terbalik yang terjadi di dalam mitokondria. Proses ini memanfaatkan enzim-enzim yang terlibat dalam beta oksidasi asam lemak, tetapi dengan arah reaksi yang terbalik. Biosintesis asam lemak ini terutama terjadi di hati dan jaringan adiposa atau lemak. Asam lemak yang dihasilkan kemudian dapat digunakan untuk membentuk trigliserida, fosfolipid, dan senyawa lipid lainnya yang penting bagi fungsi sel dan jaringan tubuh. Selain itu, beberapa asam lemak tidak jenuh seperti asam linoleat dan asam linolenat merupakan asam lemak esensial yang tidak dapat disintesis oleh tubuh manusia dan harus diperoleh dari makanan. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang skema biosintesis triasilgliserol. Yang pertama, asam lemak jenuh dan tidak jenuh dapat berasal dari diet atau disintesis dalam tubuh melalui jalur biosintesis asam lemak. Asam lemak ini akan digunakan dalam pembentukan triasilgliserol. Yang kedua, asetil-CoA.
Asetil-CoA merupakan unit dasar yang dibutuhkan untuk membentuk gliserol 3-fosfat. Yang ketiga, gliserol 3-fosfat dibentuk dari gliserol melalui dua reaksi enzimatik. Yang pertama itu ada gliserol difosforiasi oleh enzim gliserol kinase menjadi gliserol 1-fosfat. Yang kedua itu ada gliserol 1-fosfat kemudian diubah menjadi gliserol 3-fosfat oleh enzim gliserol 3-fosfat dehidrogenase. Yang keempat itu ada asam lemak sintase atau kompleks glisin fosfat. Kompleks enzim asam lemak sintase mengkatalisis penggabungan dua molekul asam lemak dengan gliserol 3-fosfat untuk membentuk asam fosfatidik. Yang kelima itu ada fosfatidik. Asam fosfatidik ini adalah fosfogliserida yang terbentuk dari penggabungan dua molekul asam lemak dengan gliserol 3-fosfat. Yang keenam itu ada defosforilasi. Enzim fosfatase asam fosfat memediasi defosforilasi asam fosfatidik dengan memindahkan gugus fosfat menghasilkan diasil gliserol. Yang ketujuh itu ada diasil gliserol. Diasil gliserol terdiri dari gliserol dengan dua gugus asam lemak yang terikat. Yang kedelapan ada asilasi akhir. Enzim asil-CoA diasil gliserol asil transferase mengatalisis asilasi akhir dengan menambahkan satu molekul asam lemak lagi pada diasil gliserol menghasilkan triasil gliserol. Dan terakhir itu ada triasil gliserol. Triasil gliserol merupakan lipid utama penyimpan energi dalam tubuh, terdiri dari gliserol dengan 3 gugus asam lemak yang terikat. Komposisi asam lemak pada triasil gliserol dapat bervariasi, tergantung pada jenis asam lemak yang tersedia dan preferensi enzimatik. Kemudian biosintesis triasil gliserol terutama terjadi di hati dan jaringan adiposa atau lemak. Kemudian, triasil gliserol dapat disimpan dalam jaringan adiposa sebagai cadangan energi atau diangkut dalam bentuk lipoprotein untuk digunakan oleh jaringan lain. Kemudian, selain sebagai penyimpan energi, triasil gliserol juga berperan dalam penyediaan asam lemak untuk membentuk membran sel, menghasilkan hormon steroid, dan sebagai sumber energi dalam metabolisme sel. Kemudian, proses biosintesis triasil gliserol diatur secara ketat dan dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti ketersediaan nutrisi, hormon, dan kebutuhan energi tubuh. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang skema biosintesis fosfolipid. Yang pertama itu ada gliserol 3-fosfat. Gliserol 3-fosfat dibentuk dari gliserol melalui dua reaksi enzimatik. Yang pertama itu gliserol difosforiasi oleh enzim gliserol kinase menjadi gliserol 1-fosfat. Kemudian gliserol 1-fosfat diubah menjadi gliserol 3-fosfat oleh enzim gliserol 3-fosfat dehidrogenase. Yang kedua itu ada asam fosfatidik. Asam fosfatidik terbentuk dari penggabungan dua molekul asam lemak dengan gliserol 3-fosfat yang dikatalisis oleh kompleks enzim asam lemak sintase. Yang ketiga itu ada sitidina trifosfat atau CTP. CTP atau sitidina trifosfat merupakan senyawa yang dibutuhkan dalam tahap selanjutnya biosintesis fosfolipid. Yang keempat itu ada CDP, diasil gliserol sintase. Enzim CDP diasil gliserol sintase mengkatalisis reaksi antara CTP dan asam fosfatidik untuk membentuk CDP diasil gliserol. Reaksi ini memerlukan ion Mg2+ sebagai kofaktor. Yang kelima itu ada CDP diasil gliserol. CDP diasil gliserol merupakan prekursor utama dalam biosintesis fosfolipid. Yang keenam itu ada fosfatransferase spesifik. Berbagai enzim fosfatransferase spesifik mengkatalisis transfer gugus kepala polar atau seperti kolina, etanolamina, serina, inositol atau gliserol dari donor yang sesuai ke CDP diasil gliserol. Masing-masing enzim memerlukan donor kepala polar spesifik. Yang ketujuh itu ada
fosfolipid. Hasil akhir dari reaksi yang dikatalisis oleh enzim fosfatransferase spesifik adalah berbagai jenis fosfolipid seperti fosfatidilkolina atau PC, fosfatidilethanolamina atau PE, fosfatidilgliserol atau PG, fosfatidinositol atau PI, fosfatidilserina atau PS, dan lain-lain. Yang kedelapan itu ada retikulum endoplasma dan mitokondria. Biosintesis fosfolipid terutama terjadi di retikulum endoplasma dan mitokondria sel. Fosfolipid yang dihasilkan berperan penting dalam pembentukan membran sel, transfer lipid, pensinyalan sel, serta berbagai fungsi seluler lainnya. Komposisi asam lemak dan kepala polar pada fosfolipid dapat bervariasi, tergantung pada kebutuhan spesifik jaringan dan sel serta ketersediaan prekursor. Selain biosintesis de novo, fosfolipid juga dapat dihasilkan melalui jalur remodeling, di mana asam lemak pada fosfolipid yang sudah ada dipertukarkan dengan asam lemak baru. Enzim-enzim yang terlibat dalam biosintesis fosfolipid diatur secara ketat oleh faktor-faktor seperti ketersediaan nutrisi, hormon, dan sinyal seluler. Fosfolipid yang dihasilkan dapat digunakan untuk membentuk membran sel baru atau diangkut ke jaringan lain melalui sistem sirkulasi dalam bentuk lipoprotein. Baik, yang terakhir saya akan menjelaskan tentang skema biosintesis kolesterol dan steroid. Yang pertama, asetil-CoA. Asetil-CoA berasal dari oksidasi glukosa, lemak, atau protein dalam metabolisme sel. Yang kedua ada HMG-CoA sintase. Enzim HMG-CoA sintase mengkatalisis kondensasi dua molekul asetil-CoA menjadi HMG-CoA atau 3-hidroksi 3-metilglutaril-CoA. Yang ketiga, HMG-CoA reduktase. Enzim HMG-CoA reduktase merupakan tahap pengatur utama dalam biosintesis kolesterol. Enzim ini mengkatalisis konversi HMG-CoA menjadi mevalonat. Yang keempat itu ada mevalonat kinase. Mevalonat diubah melalui dua tahap fosforilasi yang dikatalisis oleh enzim mevalonat kinase dan enzim lainnya. Yang kelima itu ada IPP dan DMAPP atau isoprenoid. Serangkaian reaksi fosforilasi dan dehidrasi berulang mengubah produk mevalonat kinase menjadi unit isoprenoid atau IPP, isopentenyl trifosfat, dan DMAPP, dimetilalil pirofosfat. Yang keenam itu ada squalen. Squalen dibentuk dari kondensasi 6 unit isoprenoid atau IPP dan DMAPP. Yang ketujuh itu ada lanosterol. Squalen mengalami siklisasi untuk pembentukan lanosterol yang merupakan prekursor utama kolesterol. Yang kedelapan itu ada kolesterol. Kolesterol dibentuk melalui serangkaian reaksi enzimatis yang mengubah lanosterol seperti pemindahan gugus metil, migrasi ikatan rangkap, dan reduksi. Yang terakhir itu ada steroid atau hormon dan garam empedu. Kolesterol dapat diubah menjadi berbagai jenis steroid seperti hormon steroid dan garam empedu melalui proses hidroksilasi, oksidasi, dan isomerisasi yang dikatalisis oleh enzim-enzim spesifik. Biosintesis kolesterol dan steroid terutama terjadi di hati, kelenjar adrenal, gonad, plasenta, dan jaringan lainnya yang membutuhkan kolesterol atau steroid. Enzim HMG-CoA reduktase merupakan titik pengaturan utama dalam biosintesis kolesterol yang diatur oleh mekanisme umpan balik dan faktor-faktor seperti insulin, glukagon, dan hormon tiroid. Steroid seperti hormon steroid atau kortisol, aldosteron, testosteron, estrogen, dan lain-lain berperan dalam mengatur berbagai proses fisiologis seperti metabolisme, pertumbuhan, perkembangan, reproduksi, dan respons terhadap stres. Kemudian garam empedu atau asam kolat, asam kenodeoksikolat, dan lain-lain membantu dalam proses pencernaan dan penyerapan lemak dalam sistem pencernaan. Kemudian biosintesis kolesterol dan steroid
melibatkan berbagai kompartemen seluler seperti sitosol, retikulum endoplasma, dan mitokondria dengan perpindahan intermediat antara kompartemen tersebut. Kelainan dalam biosintesis kolesterol atau steroid dapat menyebabkan berbagai gangguan metabolik dan penyakit terkait seperti hiperkolesterolemia, penyakit adrenal, gangguan reproduksi, dan lain-lain.